So, pagi adik-adik, pada video pembelajaran ini kakak akan membawa materi tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Untuk lebih memahaminya, kita langsung saja masuk pada materinya. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Indikator yang pertama menjelaskan pengertian penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang kedua menjelaskan operasi bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan. Yang ketiga menjelaskan ide, situasi, dan memecahkan masalah bilangan bulat. Kita langsung masuk ke contoh soal penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama yaitu sebuah kapal selam mula-mula menyelam 120 meter di bawah permukaan laut, kemudian kapal bergerak ke bawah sejauh 60 meter. Coba nyatakan posisi kapal selam dari permukaan laut dengan penjumlahan bilangan bulat. Pada gambar di atas ini menunjukkan kapal selam yang berada di bawah permukaan laut 120 meter dan ia bergerak menuju ke bawah sejauh 60 meter. Nah, dapat menyelesaikan ini, kita dapat menggunakan penjumlahan bilangan bulat. Cara penyelesaiannya yaitu posisi mula-mula kapal selam 120 meter di bawah permukaan laut bergerak ke bawah 60 meter. Dari posisi semula, misalkan posisi akhir kapal selam di bawah permukaan laut adalah H, yaitu menandakan bahwa permukaan laut kita peroleh persamaannya dalam penjumlahan bilangan bulat yaitu minus 120 ditambah minus 60 sama dengan H, yaitu permukaan laut. Nah, untuk mendapatkan hasil atau jawaban, kita bisa menggunakan garis bilangan yang ada pada gambar ini. Nah, kita lihat bahwa di garis bilangan ini arah panah di garis bilangan ini yaitu dari titik 0. Dari titik 0 ke bagian kiri berarti itu negatif, dari titik 0 ke bagian kanan berarti positif. Nah, kita lihat bahwa keberadaan minus 120 dan tambah minus 60 berarti berada di bawah, berarti sama-sama negatif. Maka itu arah panahnya berada di minus 120. Maka itu kita jumlahkan. Jadi 120 ditambah minus 60 sama dengan 180. Jadi kapal selam berada di bawah permukaan laut sejauh 180 meter. Kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu Pak Nurpin memiliki usaha penjualan ayam potong di pasar. Pada bulan pertama, ia mendapat untung 4 juta rupiah. Bulan kedua, mengalami kerugian sebesar 6 juta rupiah. Pada bulan ketiga dan keempat, hasil penjualan Pak Nurpin mengalami kerugian sebesar 2 juta rupiah dan 3 juta rupiah. A. Apakah Pak Nurpin mengalami untung atau rugi dari hasil penjualan pada bulan pertama dan kedua? B. Hitunglah total kerugian Pak Nurpin untuk bulan ketiga dan keempat. Untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menjumlahkan dalam penjumlahan bilangan bulat. Cara penyelesaiannya yaitu A. Pak Nurpin memperoleh untung dari hasil penjualan ayam pada bulan pertama sebesar 4 juta rupiah dan mengalami kerugian pada bulan kedua sebesar 6 juta rupiah. Dalam perhitungan untung dan rugi dari hasil penjualan, kita menggunakan tanda negatif ketika mengalami kerugian dan tanda positif ketika mengalami keuntungan. Jadi, untuk mengetahui apakah Pak Nurpin memperoleh keuntungan atau kerugian dari hasil penjualan ayamnya, kita jumlahkan hasil keuntungan dari kerugian yang diperoleh sebagainya. Untung sama dengan 4 juta dan rugi sama dengan 6 juta. Untung tambah rugi sama dengan 4 ditambah minus 6. Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita menggunakan garis bilangan yang ada pada gambar ini. Jadi, dari titik 0 ke arah kanan berarti ia positif. Dan dari titik 0 ke arah kiri berarti dia negatif. Nah, kita lihat bahwa di bulan pertama, Pak Nurpin mengalami keuntungan sebesar 4 juta. Berarti dia adalah positif. Dan pada bulan kedua, Pak Nurpin mengalami kerugian sebesar 6 juta. Berarti dia adalah negatif. Maka kita dapat membentuk dalam penjumlahan bilangan bulat yaitu 4 ditambah minus 6 sama dengan minus 2. Jadi Pak Nurpin mengalami
kerugian sebesar 2 juta rupiah. Kita masuk yang di bagian B, yaitu penjualan ayam Pak Nurpin mengalami kerugian pada bulan ketiga sebesar 2 juta rupiah dan kerugian pada bulan keempat adalah 3 juta rupiah. Maka total kerugian Pak Nurpin pada bulan ketiga dan keempat menjadi berapa ya? Untuk mengetahuinya, kita dapat menjumlahkan dalam penjumlahan bilangan bulat, yaitu minus 2 ditambah minus 3. Nah, bagaimana cara untuk kita mendapatkan jawabannya? Kita bisa menggunakan dengan garis bilangan yang ada pada gambar ini. Nah, di sini kan sama-sama negatif. Nah, kita menjumlahkan saja. Jadi, dari titik 0 ke arah kiri. Berarti garis arah panahnya berada pada minus 2. Dari minus 2, arah panahnya berada pada minus 5. Jadi, minus 5. Jadi, dari minus 5 ini kita mundur 3 kali. 3 kali yaitu 1, 2, 3. Berarti minus 2 ditambah minus 3 sama dengan minus 5. Jadi di bulan ketiga dan di bulan keempat, Pak Nurpin mengalami kerugian sebesar Rp 5 juta rupiah. Ya baik, kita masuk ke yang berikut, yaitu pengurangan bilangan bulat. Contoh soal yang pertama, Nathan Jikwa ingin membuat katrol timba air. Ketinggian katrol di atas permukaan tanah 2 meter dan permukaan air 3 meter di bawah permukaan tanah. Berapa panjang tali Nathan Jikwa ingin membuat katrol timba air? Ketinggian dari permukaan air ke katrol. Nah, untuk menyelesaikannya kita dapat mengurangi dengan bilangan bulat, yaitu ini adalah gambar, ini sumur dan ini adalah air, dan ini permukaan tanah, dan ini adalah tali, dan ini adalah katrolnya. Berapa panjang tali yang dibutuhkan oleh Nathan untuk membuat tali timba-timba? Cara penyelesaiannya yaitu ketinggian katrol dari permukaan tanah 2 meter dan permukaan air di bawah permukaan tanah 3 meter. Misalkan P ini yaitu panjangnya tali dari permukaan air ke katrol, sehingga P sama dengan kita dapat membentuk dalam pengurangan bilangan bulat, yaitu 2 dikurang minus 3 sama dengan juga bisa kita menggunakan dalam penjumlahan, yaitu 2 ditambah 3. Nah, untuk mendapatkan hasil ini, jawabannya kita bisa menggunakan juga dengan garis bilangan yang ada pada gambar ini, yaitu dari titik 0 ke arah kanan berarti positif. Jadi 2 ini adalah positif dan 3 ini adalah negatif. Maka kita jumlahkan saja, karena ini kan angka lebih besar kan 3 dari 2. Maka itu 2 dikurangi minus 3 sama dengan 5. Jadi Nathan membutuhkan panjang tali yaitu 5 meter. Jadi jawabannya 5. Kita masuk ke contoh soal yang berikut, yaitu Calvin Pugoya bermain kelereng dengan Marvin Pugoya. Mula-mula ia kalah 3 kelereng. Kemudian Calvin bermain dengan Nela. Ternyata Calvin kalah 2 kelereng. Berapa kelereng kekalahan Calvin seluruhnya? Nah, untuk mengetahui kekalahan kelereng Calvin, kita dapat mengurangkan dalam bilangan bulat. Yaitu cara penyelesaiannya, mula-mula Calvin kalah 3 kelereng, kemudian kalah lagi 2 kelereng. Misalkan K adalah banyak kelereng kekalahan Calvin, maka K adalah banyak kelereng, kita dapat membentuk dalam pengurangan bilangan bulat, yaitu minus 3 dikurang 2. Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita bisa menggunakan lagi seperti yang ada di bawah gambar ini, yaitu garis bilangan. Karena garis bilangan ini dapat memudahkan kita untuk menyelesaikan pengurangan bilangan bulat, yaitu dari titik 0 ke arah kiri berarti sama-sama negatif, berarti arah panahnya berada di minus 3, berarti
minus 3 dikurangi 2 masih sama dengan 5. Jadi kalinya adalah banyak kelereng. Berarti Calvin kalah 5 kelereng. Berarti jawabannya adalah kekalahan Calvin sebanyak 5 kelereng. Ya baik, itulah presentasi saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi adik-adik yang mau ingin belajar. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi adik-adik agar lebih giat untuk belajar lagi. Semangat belajar adik-adik!